Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang pembaharuan nih. Ini adalah MIUI 12. Jadi ini saya masih menggunakan Redmi Note yang versi MIUI 11. Jadi saya baru dapat notifikasi beberapa hari yang lalu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang dapat lebih dulu atau mungkin ada yang belum dapat juga. Jadi secara notifikasi ini sih tulisannya ada perubahan dari visual sistem perlindungan, yang pasti ini MIUI 12 ya, OS-nya berbasis Android pertama. Oke, kemudian nih bisa dilihat ada pusat kontrol, animasi sistem, highlight sistemnya, pokoknya banyak tuh catatan, keamanan dan lain-lain. Jadi ini saya akan unduh pembaharuannya, nanti akan kita review. Mungkin sobat juga ada yang pernah melihat dua video pembahasan Redmi Note 8 Pro ini di dua OS sebelumnya ya. Itu ada penurunan karena update yang terakhir sebelum MIUI 12 ini, di saat launching Redmi Note 9 Pro itu justru diberikan update yang membuat kecepatan CPU-nya sedikit menurun. Jadi seperti di underclock gitu. Karena pas di tes Antutu dia memang turun performanya dan nilainya pun turun. Apakah di Android yang versi MIUI 12 ini nantinya akan lebih bagus? Jadi yuk kita lihat ini. Untuk video downloadnya saya percepat saja ya, karena pasti membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita sudah kembali lagi nih. Ini posisinya habis ngerestart ya. Kita langsung next aja nih, ada fitur-fitur barunya. Kita bisa baca di sini animasi baru. Kemudian ada apa lagi? Perlindungan privasi. Jendela mengambang yaitu floating ya. Terus ada pusat kontrol. Ini semua nanti akan kita coba satu-satu. Ini catatan. Terus proyeksi, kayaknya seru nih. Kemudian ini layar utamanya juga akan berubah. Dan ini komedi putar wallpaper. Oke, berarti wallpapernya baru nih. Terus ada pengalaman visual baru juga. Oke, yang pertama langsung aja ya kita cek Antutunya. Jadi ini sudah saya tes barusan, jadi sobat bisa langsung lihat perbandingannya ya. Kalau yang sebelumnya kan mencapai 28.000 sekian, sekarang jadi 27.000 sekian. Jadi ternyata untuk CPU-nya ini kembali di underclock. Ya mungkin biar lebih hemat ya, karena kan di video sebelumnya juga saya jelaskan ternyata memang CPU-nya hanya kepake game rata-rata paling besar itu sekitar 50-60% ya. Misalkan untuk PUBG dan game COD ya kemarin saya cek ya. Terus lanjut aja ke nomor 2. Untuk tema wallpaper belakangnya ini berubah jadi default ya. Setelah sobat install ini udah bawaan default, yaitu ini planet Mars. Kemudian nomor 3, untuk notifikasinya ini akan terasa berbeda. Jadi sorry pakai tangan 2 ya, karena tangan jempol saya nggak nyampe. Ini seperti normal ya kalau dicolek dari sebelah kiri atas, tapi kalau sobat colek dari sebelah kanan ini akan membuka control panel. Jadi di sini ada sebuah perbedaan tersebut. Jadi kalau yang biasa pakai jempol seperti ini akan ribet ya. Kalau misalkan sobat tidak terbiasa ya, ini akan saya jelaskan di nomor 4. Jadi di nomor 4 ini sobat tinggal matikan saja kontrol panelnya, maka saat ditarik itu akan menjadi notifikasi seperti biasa ya. Jadi ya kayak yang jadul lagi, tapi kalau yang mau kekinian tuh tinggal dinyalakan lagi. Jadi ini adalah pembahasan yang nomor 4. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5, yaitu gestur. Di sini ada gestur yang baru. Biasanya kalau pindah aplikasi back ya seperti biasa kita sudah pasti tahu semua ya. Terus misalkan mau pindah aplikasi ke yang lain tuh ya tinggal seperti ini, tarik dari bawah ke atas, tahan dikit akan muncul seperti ini contohnya. Tapi sekarang sobat tidak perlu lagi tarik seperti ini, karena saya contohkan ya, misalkan kita lagi buka Google, ini kita tarik ke kanan, itu akan pindah ke aplikasi sebelumnya. Jadi ini tinggal digeser aja gitu tuh. Ini bolak-balik ke aplikasi berikutnya, jadi lebih cepat. Ini lebih enak sih menurut saya, lebih nyaman. Oke, selanjutnya adalah floating windows. Jadi kalau misalkan kita tarik ke atas seperti ini ya, ini tulisan jendela mengambang di atas. Sekarang coba kita pilih salah satu aplikasinya, misalkan WhatsApp Business. Ini bisa muncul, jadi ini mengambang. Terus sobat misalkan sambil mau nonton YouTube, kalau sebelumnya mungkin sebutannya split screen ya. Jadi ya menurut saya tidak terlalu beda jauh, bedanya split screen ya, dua-duanya benar-benar rapat keisi. Jadi ini kalau mau nonton YouTube sambil balas-balas WhatsApp gitu, itu bisa banget. Terus kita lanjut lagi cek layoutnya, apakah ada perubahan ya. Kalau dari depan home sih tidak begitu ada perubahan ya. Jadi kalau dari tampilan pengaturan ini ya menurut saya mirip ya. Mungkin ada perbedaan tapi tidak begitu terasa, jadi ya buat saya sama aja. Selanjutnya nomor 8 yaitu weather. Ini langsung aja kita klik logo cuaca di atas.
Jadi sekarang ini mengikuti kondisi saat ini, misalkan lagi cerah ya, seperti saat ini ya akan menjadi cerah warnanya semua, dan ketika hujan dia akan menjadi hujan ya, lebih enak aja sih. Jadi misalkan kita buka, kita tahu nih kondisi saat ini, misalkan dalam ruangan gedung gitu kan, kita nggak tahu ya. Dan untuk ramalan ini 5 hari ke depan. Jadi untuk tugasnya seperti teknisi itu bisa mengatur jadwal, misalkan sore hujan, jadi kita bisa mengatur supaya nggak bentrok di perjalanan. Lanjut lagi ke nomor 9, yaitu My Device atau tentang telepon. Jadi di sini tampilannya udah beda nih. Ini keren nih. Penyimpanannya udah kayak air ya. Ini tampilan benar-benar beda banget tuh dari yang sebelumnya. Jadi menurut saya benar-benar lebih keren ini perubahannya. Kemudian di nomor 10 ada perlindungan privasi. Jadi ini juga lebih bisa mengontrol aplikasi ya. Apa saja yang menggunakan GPS dan termasuk pengaturan-pengaturannya. Jadi di sini misalkan ada sebuah aplikasi yang menggunakan mikrofon. Mikrofon itu ingin diaktifkan hanya saat aplikasi itu dinyalakan atau aktif sepanjang waktu gitu. Itu semua bisa diatur saat ini. Jadi kalau misalkan habis install aplikasi baru, itu biasanya akan muncul notifikasinya. Jadi kita nggak perlu masuk sini kok. Kalau habis diinstal ya kita bisa langsung setting. Tolak GPS, tolak mikrofon, atau izinkan sepanjang waktu. Kalau saya sih lebih nyaman menggunakan saat aplikasinya digunakan saja. Dan nomor 11 kita masih membahas tentang privasi. Jadi di sini ada yang baru nih, kelola identitas virtual. Fungsinya adalah jika kalau misalkan browsing kan suka di tracker gitu ya jejaknya, jadi nanti yang teridentifikasi kita bukanlah yang aslinya, jadi kita bisa membuat identitas virtual berdasarkan yang kita inginkan. Nomor 12 kita akan membahas mode gelap. Jadi mode gelap kali ini akan lebih mendalam hingga ke akar-akarnya, bahasanya sih gitu ya. Di sini ada aplikasi pihak ketiga. Jadi kalau emang kita mau paksa untuk menjadi tema gelap juga di aplikasinya, kita bisa nyalakan di sini. Misalkan ya, aplikasi Tokopedia gitu ya, misalnya kita coba. Oke, kita buka Tokopedianya, apakah akan berubah menjadi gelap? Kita cek. Ya, benar saja. Jadi ini Tokopedianya ikut menjadi dark mode. Jadi keren banget. Menurut saya ini keren-keren banget. Jadi untuk yang suka tema gelap cocok banget nih. Oke, di nomor 13 ini kita akan membahas tentang fitur baru di Play Video. Misalkan kita play ya satu. Di sini ada fitur toolbox-nya nih. Ini bisa kita rekam, screenshot, proyeksikan biasanya ke STB atau Smart TV ya. Dan bisa juga kita mainkan, misalkan mau dengerin lagu gitu ya. Ini layarnya bisa dimatiin, tapi audionya nyala terus. Biasanya kan ikut mati tuh videonya. Itu tinggal di okein aja. Terus kalau misalkan sambil mau chatting itu ya kayak sama kayak tadi, kita tinggal pilih WhatsApp. Terus udah deh, ini kita tarik ke bawah, udah sambil balas-balas gitu sob. Jadi ini menurut saya lumayan cukup nyaman. Oke, di nomor 14 ini kita akan mencoba fitur lock screen-nya. Jadi kita bisa membuka kamera dengan tekan volume 2 kali. Jadi volume down 2 kali ini jadi kamera. Kemudian kita juga bisa langsung ke shortcut WhatsApp ya. Jadi tinggal digeser begini, di sini ada WhatsApp. Tapi tentunya ini lebih aman jika kita buka itu ya dengan password ya. Jadi biar nggak semua orang bisa akses, atau dengan Face ID. Jadi pas kita klik langsung recognize ID kita atau muka kita, jadi bisa langsung kebuka gitu. Supaya lebih cepat aja sih. Oke, selanjutnya di sini ada fitur baru juga, dicadangkan dan pulihkan atau backup restore ya. Biasanya kan ya cuman ke perangkat seluler gitu, tapi sekarang ada komputernya. Jadi kita bisa memindahkan file-file kita ke komputer, karena kalau PC atau laptop kan lebih gede gitu harddisknya ya. Jadi ya lebih gede aja bisa dipindahin semua, karena kalau memori HP ini kan terbatas ya. Oke, fitur selanjutnya ada di koneksi dan berbagi. Di sini biasanya kita menginstal pihak ketiga agar bisa membuka situs-situs yang diblokir gitu ya. Tapi di DNS pribadi ini kita bisa memasukkan hostnya langsung di sini. Jadi nggak perlu pihak ketiga lagi, harusnya sih lebih enteng karena nggak perlu buka aplikasinya lagi. Kalau sobat mungkin ada tambahannya lagi, itu silahkan tuliskan di komentar ya. Sementara sih itu aja dulu yang saya temukan di MIUI 12 di Redmi Note 8 Pro ini. Oke, cukup sampai di sini ya pembahasannya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel Viz TV di bawah ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum.